Presiden Prabowo akan resmikan Bank Emas Indonesia pertama dalam sejarah. Pemerintah kurangi jumlah napi penerima amnesti dari 44.000 jadi 19.000. ITB gelar lomba aplikasi kecerdasan buatan pertama di Indonesia. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Bank Emas pertama di Indonesia pada 26 Februari 2025. Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan strategis untuk memperkuat ekonomi nasional berbasis sumber daya alam. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di Republik kita. Dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA di dalam bank-bank nasional. Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat. Baik melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, stabilitas nilai tukar. Ya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas bersama dengan Komisi 13 mengadakan rapat kerja bersama di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Salah satu pembahasan dalam rapat kerja kali ini ialah mengenai pemberian amnesti. Kan dulu awalnya ada 44.000 nama. Nah, setelah kami menerima daftar 44.000 yang sudah diasesmen oleh Kementerian IMIPAS, kemudian Kementerian Hukum melakukan penyesuaian terhadap kriteria, maka yang hasilnya yang lolos verifikasi, tapi itu juga belum pasti, masih bisa bertambah, masih bisa berkurang. Itu kurang lebih sekitar 19.000. Nah, mudah-mudahan minggu ini sudah selesai verifikasinya, sehingga nama calon penerima amnesti segera kami kirim kepada Bapak Presiden. Nanti setelah nama-namanya sudah pasti, kemudian nanti Bapak Presiden akan mengirim surat ke DPR untuk meminta pertimbangan. Tetapi tadi di dalam rapat ada yang berkembang, ada usulan dari teman-teman dari Dapil Papua, supaya yang terkait dengan makar itu dengan gerakan ataupun KKB yang di Papua, karena ada 7 orang di Makassar sudah menyatakan ingin berintegrasi dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Saya sampaikan kepada teman-teman tadi, silahkan memasukkan surat, kemudian nanti saya akan mengkonsultasikannya kepada Bapak Presiden. Karena memang yang di tahap awal ini terkait dengan amnesti yang makar itu ditujukan kepada mereka yang bukan merupakan gerakan bersenjata. Namun karena belum ada keputusan, silahkan dimasukkan nama-namanya, dan kalau itu ada komitmen yang saya rasa Presiden nanti yang akan memutuskan, atau juga Presiden yang akan memutuskan. Ya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas telah menandatangani dokumen ekstradisi tersangka kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP Paulus Thanos yang ditahan sementara di Singapura. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga optimis dengan proses ekstradisi tersebut dikarenakan Indonesia dan Singapura sudah menandatangani perjanjian ekstradisi. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas telah menandatangani dokumen ekstradisi tersangka kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP Paulus Thanos yang ditahan sementara di Singapura. Menteri Hukum menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kini tengah menangani permintaan ekstradisi terhadap Thanos. Upaya ini merupakan hasil kerjasama yang intensif antara berbagai aparat penegak hukum, termasuk KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri. Semua pihak terlibat dalam melengkapi dokumen yang diperlukan agar proses ekstradisi dapat berjalan secepatnya. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga optimis dengan proses ekstradisi tersebut.
dikarenakan Indonesia dan Singapura sudah menandatangani perjanjian ekstradisi tersebut. Menurutnya, pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura memiliki hubungan yang baik sehingga permohonan ekstradisi bisa berjalan dengan baik. Saya yakin hubungan baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura terus dilakukan koordinasi, baik KPK maupun juga Kementerian Hukum, karena kami yang akan mengirim surat permohonan untuk ekstradisi. Ya. Kemarin saya berkonsultasi dengan Bapak Jaksa Agung untuk meminta syarat terkait dengan confirmation letter confirmation. Dan Pak JA sudah mengirimkan kepada kami sebagai kelengkapannya, dan segera mungkin surat yang dimaksud, yang diminta oleh pihak Singapura akan segera kita kirim. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis di 3 puskesmas di Jakarta Pusat. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik. Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di 3 puskesmas di Jakarta Pusat Senin 17 Februari 2025. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik. Dalam kunjungannya ke Puskesmas Kemayoran, Johar Baru, dan Cempaka Putih, Wapres menilai pelayanan sudah berjalan dengan baik. Ia juga menegaskan bahwa semua warga akan dilayani termasuk lansia yang tidak memiliki smartphone ataupun aplikasi Satu Sehat. Sejauh ini, Wapres menyebut belum ada keluhan terkait pelaksanakan program CKG. Untuk memastikan program berjalan optimal, Wapres akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi dalam 1 hingga 2 minggu ke depan demi menampung masukan dari masyarakat. Kita dorong terus warga untuk memanfaatkan program ini. Sekali lagi ini gratis, dan tadi sudah kami cek juga di 3 puskesmas. Sekiranya warga yang belum bisa mendaftar lewat aplikasi masih dilayani secara manual. Jadi tenang saja. Ya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan dukungannya terhadap wacana pembentukan Badan Legislasi Nasional. Menurutnya, pembentukan Badan Legislasi Nasional ini diperlukan untuk mendukung reformasi hukum di pemerintah. Meski demikian, Menteri Hukum masih menanti keputusan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan dukungannya terhadap wacana pembentukan Badan Legislasi Nasional. Dirinya menilai nantinya Badan Legislasi Nasional bisa melekat pada menteri. Ia mencontohkan Menteri ATR, Kepala Badan Pertahanan atau Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Menurutnya, Badan Legislasi Nasional memang diperlukan untuk mendukung reformasi hukum di pemerintah. Namun, ia kembali menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mulai dari perencanaan sampai semua pembentukan, pelaksanaan itu semua kecuali untuk pengundangannya ada di Kementerian Sekretariat Negara. Karena akibat perubahan revisi Undang-Undang P3. Nah, kalau kemudian nanti pemerintah berpikir soal pembentukan Badan Legislasi Nasional, itu boleh saja, tergantung kebijakan Presiden. Pokoknya apapun yang Presiden anggap baik, maka sebagai pembantu Presiden kami patuh. Nah, tapi kan bentuknya bisa berubah, kayak seperti Menteri ATR, Kepala Badan Pertanahan, atau Menteri Investasi, Kepala Badan Penanaman Modal. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim jika stok bahan pangan untuk bulan Ramadan dipastikan telah tercukupi. Amran juga meminta kepada para pengusaha agar mematuhi harga eceran tertinggi sehingga tidak boleh ada kelangkaan bahan pangan atau kenaikan harga bahan pokok. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai melakukan rapat bersama persiapan ketersediaan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan bersama Kepala Badan Pangan Nasional,
Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Dalam Negeri, serta Kepala Bulog di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin pagi. Amran mengatakan jika stok bahan pangan untuk bulan Ramadan dipastikan telah tercukupi, sehingga tidak boleh ada kelangkaan bahan pangan yang dapat menimbulkan kenaikan harga. Amran menjelaskan berbagai komoditi pangan mulai dari beras, daging, bawang, hingga gula stoknya saat ini telah tercukupi. Lebih lanjut, Amran meminta kepada para pengusaha agar untuk mematuhi harga eceran tertinggi minyak goreng atau minyak kita, yaitu 15.700 per liter pada bulan Ramadan 2025. Selain harga minyak goreng, Amran mengungkapkan harga gula pasir juga terpantau adanya pergerakan kenaikan. Karena itu, Amran menginstruksikan Satgas Pangan untuk memantau pergerakan harga pangan sampai tingkat desa, terutama harga minyak goreng, daging, dan gula pasir. Kita rapat untuk persiapan harga bahan pokok di bulan suci Ramadan. Kita harapkan harganya stabil, bila perlu daripada tahun sebelumnya, dan juga kita akan melakukan operasi pasar besar-besaran, khususnya daging, gula pasir, minyak goreng, dan seterusnya. Tetapi poin penting kami sampaikan hari ini, karena nanti kita masih rapat keputusan terakhir itu pada tanggal 19 Februari 2025. Hari ini keputusan penting adalah bahwa harga minyak goreng HET 15.700 kepada saudaraku, sahabatku, semua pengusaha. Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Arief Prasetyo Adi menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan arahan kalau harga bahan pangan yang boleh naik hanya gabah kering yang dipanen langsung oleh para petani. Terkait minyak goreng, Arief mengakui bahwa harga minyak goreng di pasaran saat ini sudah di atas dari ketetapan dari pemerintah. Nilainya bahkan di atas R1.000 hingga 2.000 liter. Jadi apa yang disampaikan Pak Mentan tadi, kalau harga di tingkat petani dan tingkat peternak itu harus bagus. Ya, tadi kalau misalnya harga daging yang hari ini turun karena PMK kemarin Pak, kita harus naikkan. Angkanya memang di atas 120.000 ke atas untuk daging sapi yang segar, ya fresh. Tapi untuk yang daging kerbau itu memang Pak Mentan sebenarnya kita semua tadi putuskan memang harganya harus di bawah 80.000 seperti harga acuan yang sudah ditetapkan oleh Badan Pangan. Jadi harus 80.000 daging kerbau. Terima kasih. Amran juga mengingatkan keputusan ini harus sampai ke tingkat desa sehingga pemerintah daerah serta perangkatnya seperti kepala desa harus memastikan harga tersebut yang ditebus masyarakat. Yayasan Prabu Sayanterno 8 yang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional meresmikan Dapur Sehat Anak Negeri SPPG Tanjung Priok 1 Jakarta Utara pada Senin pagi. Peresmian ini dalam rangka mendukung penuh program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis. Dandim 0502 Letkol Infantri Doni Gredinan meninjau peresmian SPPG Dapur Sehat Anak Negeri Tanjung Priok 1 Jakarta Utara. Doni mengatakan dapur ini akan mendistribusikan lebih dari 3.500 penerima makan bergizi gratis dan 6 sekolah di wilayah Tanjung Priok. Ia menjelaskan dapur sudah sesuai dengan standar mulai dari halaman pendistribusian, kebersihan hingga unit-unit yang akan dipakai dalam mendistribusikan paket makan bergizi gratis. Doni berharap SPPG ini dapat membantu dan mendukung suksesnya program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, serta dapat mengatasi masalah stunting dan gizi buruk pada anak-anak di Indonesia. Tadi saya di sini bersama Kapolres Metro Jakarta Utara, kemudian ada Kasatpol, ada juga dari Prabu yang hadir di sini. Peninjauannya sesuai standar. Saya lihat pertama mulai dari halaman depan ya. Halaman depan tentunya untuk kendaraan parkir maupun unit-unit yang akan dipakai mendistribusikan sesuai. Walaupun masih ada di sini unitnya belum, karena ini masih baru. Kita masih menggunakan upaya daripada Kasatpol dengan vendor yang ada di sini menggunakan kendaraan yang ada dulu. Tapi
untuk muatnya udah mencukupi. Kemudian kita masuk ke dalam. Di sini tadi kami juga selalu menekankan agar lebih higienis lagi, terutama nanti limbahnya yang harus kita perhatikan. Jangan sampai justru masakan ini nanti kotorannya dan lain sebagainya mencemari lingkungan yang ada di sini. Tadi berapa banyak, Pak? Para murid SD merasa senang dengan dapatnya makanan gratis di sekolah. Kamu namanya siapa? Adenin. Enak gak makanannya hari ini? Enak, paling suka makanan yang mana? Sayurannya? Keren, suka sayuran. Itu ayamnya doyan nggak? Doyan. Habisin ya? Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Dewanata, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo buka suara mengenai menantunya Bobi Nasution yang kini berstatus kader Gerindra. Jokowi menyebut Bobi bertanggung jawab sendiri atas langkah yang diambilnya karena sudah dewasa. Keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo memiliki latar belakang partai yang berbeda-beda. Yang terbaru, menantu Jokowi, Bobi Nasution, secara resmi menjadi kader Partai Gerindra. Bobi menerima KTA Gerindra saat Rapimnas dan Kongres luar biasa di kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 13 Februari 2025. Sebelum bergabung dengan Gerindra, Bobi merupakan kader PDIP dan menjabat Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan tanggapan keputusan menantunya yang sekaligus Gubernur terpilih Sumatera Utara, Bobi Nasution, yang resmi bergabung menjadi kader Partai Gerindra. Jokowi menilai bahwa Bobi Nasution tidak pernah berkonsultasi dengannya sebelum masuk sebagai anggota partai. Keputusan tersebut sepenuhnya adalah ketetapan suami Kahiyang Ayu tersebut. Jokowi juga meminta perihal urusan kepindahan menantunya ke Gerindra tersebut ditanyakan langsung kepada Bobi. Sebelumnya, Bobi Nasution sempat dikabarkan akan menjadi kader Partai Golkar setelah dipecat PDIP. Namun, ia justru mengumumkan bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto. Keputusan tersebut juga telah disampaikan kepada Jokowi. Baik-baik saja. Atau nggak ingin dimasukkan ke partainya Super TBK, Pak? Ya kan semuanya kan sudah dewasa dan tanggung jawabnya masing-masing. Termasuk keputusan masuk ke Partai Gerindra juga keputusan penuh dari Mas Bobi Nasution. Seperti diketahui, saat ini Jokowi dan putra sulungnya Gibran, Raka Buming Raka, tidak memiliki partai politik setelah keduanya dipecat dari PDIP. Sementara itu putra bungsunya, Kaisang Pangarep, masuk sebagai kader PSI dan menjadi ketua umum. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Berbagai universitas terkemuka di Indonesia unjuk gigi dalam perlombaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang digelar di Institut Teknologi Bandung. Event pertama di Indonesia ini menampilkan berbagai inovasi mutakhir karya anak bangsa untuk memudahkan masyarakat menjalankan aktivitas keseharian. Institut Teknologi Bandung menggelar pameran Artificial Intelligence atau AI di Gedung Aula Timur ITB. Acara ini diikuti oleh 200 peserta universitas dan puluhan perusahaan teknologi. Gelaran kecerdasan buatan pertama kali di Indonesia ini dimanfaatkan untuk memecahkan masalah sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu inovasi AI yang dikembangkan oleh peserta yaitu pendeteksi penyakit mata yang mampu mendeteksi penyakit mata seperti glaukoma dan katarak hanya dengan menganalisis gambar retina pasien. Selain itu ada juga AI pendeteksi kesehatan ibu hamil yang dirancang untuk memantau kesehatan ibu hamil. Alat ini dapat menganalisis data dari perangkat wearable yang dikenakan oleh ibu hamil seperti detak jantung, tekanan darah, dan kadar gula darah. Ya, untuk latar belakangnya sendiri, ini kami berangkat dari masalah stunting ya. Nah, salah satu penyebab utama dari stunting itu adalah kekurangan gizi ibu hamil selama masa kehamilan. Nah, karena kekurangan gizi itu biasa menyebabkan anaknya stunting. Nah, aplikasi Bunda Care ini kami buat supaya bisa membantu ibu hamil untuk menjaga nutrisi
untuk bisa selalu memonitoring nutrisi yang ada di setiap makanannya. Kementerian Komunikasi Digital yang hadir dalam acara tersebut menyebut dukungan penuh terhadap pengembangan teknologi AI di Indonesia. Selain itu, pihak Komdigi juga masih melakukan pemetaan terkait regulasi AI di Indonesia. Menurut Ketua Pelaksana Fatur, acara ini digelar untuk mendekatkan dunia akademisi dengan industri dengan artificial intelligence. Lomba ini diharapkan menjadi wadah bagi para peneliti, akademisi, dan profesional untuk saling bertukar ide dan kolaborasi dalam mengembangkan teknologi AI yang lebih maju di masa depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sebuah warung Tegal atau warteg yang berada di Jalan Keramat Pulo Dalam Senen, Jakarta Pusat, Minggu malam ludes terbakar. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas saat kompor tengah digunakan untuk memasak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun salah satu pegawai harus mendapatkan perawatan lantaran pingsan di lokasi kejadian. Kobaran api terlihat keluar dari salah satu bangunan yang digunakan sebagai warung Tegal atau warteg yang berlokasi di Jalan Keramat Pulo Dalam, Senen, Jakarta Pusat. Kepanikan warga sekitar lokasi pun terjadi saat mengetahui api dengan cepat membesar karena khawatir merembet ke bangunan lain. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Salah seorang pegawai warteg bahkan harus dievakuasi lantaran pingsan saat mengetahui lokasi tempat dirinya bekerja terbakar. Menurut salah satu pegawai, api tiba-tiba muncul dari area dapur dengan cepat merembet ke bagian lain. Diduga api berasal dari kompor tabung gas saat tengah digunakan untuk memasak. Posisi itu tabung gas selangnya itu lepas kan, lepas. Posisi juga kompor masih hidup, goreng kentang. Nah, setelah gas lepas itu tuh otomatis kan gas yang nyamber ke atas itu jalur sama api, jadi udah ke plafon sini, ke atas-atas. Pas saya udah lihat udah kebakar semua di atasnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Selang setengah jam kemudian, api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 11 unit mobil dan 50 personil pemadam kebakaran. Dapat informasi itu dari warga, terjadi 65 di Jalan Keramat Pulo 1, ya. Kita luncurkan dari pos yang terdekat, yaitu pos Senen. Alhamdulillah informasi dari pos Senen ini besar. Akhirnya kita luncurkan dari pos-pos yang terdekat juga. Alhamdulillah api 15 menit bisa kita atasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, polisi dari Polsek Senen melakukan investigasi dan memasang garis polisi. Dari Jakarta, Muhammad Heri Mustafa, Berita Nasional TV. Kawanan begal sadis merampas sepeda motor milik seorang wanita di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku sempat mengancam korban dengan senjata tajam. Para pelaku tidak menghiraukan teriakan korban, tetap membawa kabur sepeda motor milik korban. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang wanita menjadi korban pembegalan Jalan Al-Barkah, Kampung Ciketing, Rawamulya, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin dini hari. Pelaku berjumlah 5 orang menggunakan 2 sepeda motor langsung memepet korban. Korban yang terjatuh dari motor langsung diserang menggunakan senjata tajam. Korban sempat teriak minta tolong, namun para pelaku tetap merampas motor milik korban. Menurut warga, saat ditemui pada Senin pagi, pada saat kejadian, korban akan menjemput bosnya ke pasar. Tiba-tiba di tengah perjalanan, korban dihadang kawanan begal bersenjata tajam. Kejadian menjelang pagi usai sholat subuh. Teriakan korban sempat membuat warga sekitar keluar rumah, namun pelaku berhasil kabur dengan membawa motor milik korban. Beruntung korban selamat, tidak mengalami luka. Mau jemput pemajikannya setiap jam 5. Dan mungkin karena dia jalan tiap hari. Sini Pak. Kita nunggu di sini. Biasanya kan kita ini gitu. Hal yang begal itu. Mungkin karena motornya juga bagus kali, makanya dia tiap hari di sini gitu. Berdua. Cek ibu sendiri. Mau ngejemput pemajikannya, dagang di Pasar Jati. Motor kan berdua. Motor berdua. Aksi kejahatan jalan pembegalan bukan kali pertama terjadi di wilayah tersebut. Bahkan, para pelaku mengincar pengendara motor yang melintasi pada malam hari. Tidak segan pelaku mengancam korban dengan senjata tajam. Kasus pembegalan kini ditangani Polsek Bantar Gebang, Polsek Metro, Bekasi Kota. Dari Bekasi, M. Ridwan, Berita Nasional TV.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian berita nasional pagi telah menemani Anda. Saya Jentira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.